Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,7%. Dengan total market cap mencapai di 1,95 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,25% dan penurunan volume sebesar 19,91%. Untuk Bitcoin, terjadi koreksi tipis sebesar 0,26% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin sekarang drop ke angka 51.973. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,83%, ya jauh lebih signifikan, dan sekarang ada di angka 2.791. Lalu beberapa lagi yang signifikan adalah seperti Solana, dia terkoreksi sebesar 3,57%. Lalu untuk BNB sepersenan nggak terlalu besar, Cardano nyaris 2%, AVAX 4,23%. Oke, selanjutnya kita ingatkan lagi bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuk yang bisa analisa, news maupun memes. Oke, Economic Calendar untuk hari ini kita geser ke GMT plus 7 dulu seperti biasa. Dan ini hari Sabtu ya, sesuai dengan pembahasan kemarin. Hari Sabtu cenderung gak ada yang terlalu penting, hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Sorry kalau suaranya sedikit aneh, hari ini gue sedikit sakit ya, memang udara lagi gak enak di belakangan ini ya. Oke, untuk besok hari Minggu nggak ada event sama sekali, jadi untuk minggu ini sudah selesai event-event pentingnya. Kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk news kita lihat di sini ya, Bitcoin mulai stalling di 52 ribuan. Ini memforeshadow suatu pullback untuk membuat suatu higher high. Jadi possibility itu membuat suatu lower high dan lower high, bukan lower high, tapi membuat suatu higher low dan higher high masih tinggi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini intinya 52.000 ini setelah 26 bulan ya. Setelah 26 bulan akhirnya Bitcoin bisa sampai ke harga sini lagi, dan ini memforeshadow suatu koreksi ya, koreksi atau pullback sebelum membuat suatu higher high ya. Nah, kalau kita lihat di sini di 52.000 ini adalah suatu significant resistance level yang secara chart ini ya bisa dibilang suatu long term resistance ya, yang ada di September dan Desember 2021. Nah, jadi normal kalau sampai ini koreksi. Koreksinya kira-kira kemana? Kalau menurut dia ini bisa mencapai ke 47.500-an, which is itu adalah dekat-dekat di Fibonacci 0,618. Nah, berarti kalau sampai itu jadi support, itu berarti konfirmasi bahwa cycle ini Bitcoin beda ya, berbeda sendiri. Koreksinya tidak terlalu besar dibandingkan dengan cycle-cycle sebelumnya. Ya, tapi lagi-lagi kita harus lihat dulu dia berhasil menahan atau enggak. Kalau nggak berhasil menahan berarti ya kemungkinan besar akan membuat lower low ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Nah, ini satu plan yang simple untuk Bitcoin sebenarnya. Ada beberapa yang nanya, "Bang, kalau misalkan nih kita nggak ngerti TA dan juga udah belajar nggak ngerti-ngerti terus juga, bisa nggak sih per tahun aja, Bang?" Sebenarnya bisa aja, ya itu dari teori 28 November. Nah, tapi buat lo yang mungkin masih, "Aduh Bang, kenapa 28 November? Kenapa nggak per tahun aja?" Ya ini juga bisa lah. Tapi possibility untuk mendapatkan bottom banget lebih kecil gitu. Karena ya lu lihat deh dari sebelum-sebelumnya ya, per 28 November itu seringkali terjadi bottom dan juga all time high gitu ya. Tapi intinya gini, 2023 kita akumulasi. Gua harap lu sudah akumulasi ya, karena gua udah bahas dari kemarin-kemarin akumulasi. 2024 itu kita hold di mana di situ akan mulai meningkat. Di 2025 kita take profit, dan di 2026 kita santai ya, bisa buka posisi futures, bisa kita mungkin staking atau apapun juga ya. Oke, itu kurang lebih. Selanjutnya kita akan geser ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, dia sudah mulai sedikit kehabisan bensin sepertinya. Volume mulai turun kemarin tanggal 16 Februari dan beberapa hari ini nge-wick ke atas ya. PR-nya masih sama untuk Bitcoin, yaitu bertahan di atas dari 50.000. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas 50.000, itu strong trend banget ya. Kalau sampai jebol pun masih ada 47.000, masih ada 47.500 dan seterusnya. Ya, jadi masih bisa dibilang masih banyak support untuk Bitcoin ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar bagus ya, dia lanjut drop, dia sampai retest ke 104,15 kemarin ya, dan hari ini juga harapan gue adalah dia bisa tembus ke sini dan menjadikan 104,15 menjadi resisten lagi,
sehingga bisa terbentuk suatu lower low dan lower high ya. Itu kurang lebih harapan gue untuk indeks dolar. Dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan yang pertama kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit pertama di angka 49.966. Itu untuk buy limit pertama ya. Buy limit kedua di angka 47.000 lebih 28 USD. Dan buy limit ketiga di MA20 di angka 46.341. Untuk posisi futuresnya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 dari 50.000, kita bisa buka posisi long dengan target TP nanti di struktur yang akan terbentuk dalam beberapa hari ke depan di sini ya. Sementara untuk posisi short masih jauh, tapi maybe kalau sampai ini jebol dari 50.000, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 47.000 ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini dia sudah mulai terjadi koreksi walaupun weeknya masih lumayan panjang ke bawah ya. Jadi untuk buy limit pertama di angka 2.666, buy limit kedua di angka 2.570, dan buy limit ketiga di angka 2.492,3. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sepertinya sudah mulai menjadi suatu struktur ya. Ya nggak apalah, kita kasih ini dulu aja, kita kasih tanda dulu di sini ya, di angka 2.828. Apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di 2.666 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2.828. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 2.828, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2.666 ya. Itu kurang lebih setup untuk Ethereum. Selanjutnya kita akan masuk ke BNB, dan untuk BNB kita bisa di sini dia kemarin masih kuat ya, dia masih rally lagi sebesar 1,9%. Untuk buy limit pertama di angka 339,3. Buy limit kedua di angka 324,7, dan buy limit ketiga di 20 atau di 317,5. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 339,3, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang sekarang masih pending di sini ya. Oke. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom dia sudah terjadi retest di dua tempat ya sebenarnya ya. Sebentar, ini kok kayak nggak jalan. Sebentar, Phantom. Oke. Untuk Phantom kita bisa di sini dia itu secara opennya di sini ya. Oh, pas banget di sini. Oke. Oh, berarti lagi di
pas banget di sini di garis ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama masih di 40 sen ya, buy limit kedua di 39 sen, dan buy limit ketiga di MA20 di angka 38 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 41 sen, lebih tepatnya 0,417. Artinya kita sudah kena target TP ya. Berarti sudah profit sebesar 3,47%. Not bad, not bad. Nah, untuk posisi longnya hari ini kemarin sudah terjadi retest pertama, hari ini sudah terjadi retest kedua. Berarti kita sudah dapat posisi long dengan target TP kita di angka 0,417 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Phantom. Selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana dia retest ke buy limit pertama ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama di Solana sudah di retest, buy limit kedua di MA20, dan di sini ya gue bikin confluence karena masih dekat 104 atau 102. Buy limit ketiga di angka $99 lebih 30 sen. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2, artinya kita sudah dapat posisi long nih. Nah, posisi long ini target TP-nya adalah di angka 117,22. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 117,22. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 110,10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Solana dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.